Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkah, rahmat, dan ridhonya lah kita dapat hadir dan bersilaturahmi pada sore hari ini. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nunukan Bapak Haji Muhammad Soleh. Yang terhormat Ketua Basnas Kabupaten Nunukan Bapak Haji Zahri Padli. Yang terhormat Kepala LPP RRI Nunukan Bapak Nandang Supriyadi. Yang kami hormati Dewan Juri Lomba Marawis Ramadan tahun 1442 Hijriah. Yang kami hormati seluruh peserta Lomba Marawis Ramadan tahun 1442 Hijriah dan hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam final Lomba Marawis Ramadan tahun 1442 Hijriah. Acara ini kami siarkan langsung dari Masjid Islamic Center Hidayatur Rahman, Kabupaten Nunukan. Dan untuk mengawali acara ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin pendengar dan pemirsa, acara final Lomba Marawis Ramadan tahun 1442 ini disiarkan secara live di frekuensi 97,1 dan 91,5 MHz, serta disiarkan secara visual melalui Facebook fanpage LPP RRI Nunukan. Seluruh panitia serta hadirin dan hadirat yang berada di Masjid Islamic Center Hidayatur Rahman saat ini telah mematuhi protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran virus COVID Corona. Hadirin pendengar dan pemirsa, setelah melalui perjalanan panjang selama 5 hari, melakukan penyisihan di kantor LPP RRI Nunukan dan di Masjid Besar Al-Mutakin Kabupaten Nunukan, Festival Nunukan Marawis Ramadan tahun 1442 Hijriah yang terlaksana berkat kerjasama LPP RRI Nunukan dengan Kementerian Agama Kabupaten Nunukan dan Basnas Kabupaten Nunukan, alhamdulillah akhirnya memasuki tahap final Lomba Marawis yang akan diikuti oleh 3 finalis dari grup Marawis Mutiara Bangsa Nurul Mustafa Putri Sebatik, grup Marawis Syababul Mustafa As'adiyah Sebatik, dan grup Marawis Ribat Hairat Nurul Iman Tanjung Kabupaten Nunukan. Namun sebelumnya, kita akan dengarkan terlebih dahulu laporan Ketua Panitia Festival Nunukan Marawis Ramadan tahun 1442 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Daru Santoso. Kepada Bapak Daru, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nunukan Bapak Haji Muhammad Saleh SAG MPD. Yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten Nunukan Bapak Haji Zahri Fadli SPD MPDI. Yang kami hormati Kepala LPP RRI Nunukan Bapak Nandang Supriyadi SDMM. Yang kami hormati Kabak Kesra Kabupaten Nunukan Bapak Haji Tuwo, dan para peserta Festival Marawis Kabupaten Nunukan 1442 Hijriah, serta para Dewan Juri yang terhormat. Pertama-tama kami sebagai Ketua Panitia Festival Marawis Ramadan 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Festival Marawis Ramadan 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi dilaksanakan atas dasar pemikiran Ketua Basnas Kabupaten Nunukan yang ingin memberikan
ruang kepada remaja dan masyarakat yang memiliki bakat dalam bidang marawis untuk bisa tampil. Karena selama pandemi COVID-19, dikarenakan tidak ada event yang mengakomodir mereka, dari pemikiran itulah bertepatan dengan momentum Ramadan kali ini, maka kegiatan ini akhirnya dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Agama dan RRI Nunukan yang juga memiliki program syiar keagamaan. Kegiatan ini merupakan bagian dari dialog interaktif dakwah Ramadan yang dilaksanakan di RRI Nunukan setiap hari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai Ketua Panitia kami ingin melaporkan bahwa kegiatan Lomba Festival Marawis Ramadan 1442 Hijriah diikuti sebanyak 11 grup Marawis, terdiri dari 9 grup dari Nunukan dan 3 grup dari Sebatik. Sebelum memasuki babak final pada hari ini, sebelumnya peserta sudah mengikuti babak penyisihan yang dimulai pada tanggal 20 April hingga 24 April dan dilaksanakan di kantor RRI Nunukan. Selanjutnya pada babak final dilaksanakan di Islamic Center Nunukan yang akan menampilkan 3 grup yang dinyatakan lolos pada babak final. Yang kami hormati Bapak Ibu, adapun sumber dana dari kegiatan ini yaitu dari Basnas Kabupaten Nunukan dan sejumlah donatur yang turut berpartisipasi mendukung kegiatan ini, baik dari instansi atau lembaga maupun dari perorangan, antara lain dari Bank BPD, Kaltimtara, Bapak Iwan, Bapak Sofyan, dan dari PT DTR. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Semoga ini menjadi ladang pahala untuk kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian laporan panitia yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Atas nama panitia, kami menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan selama penyelenggaraan kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih Pak Daru. Dan sebelumnya, acara ini juga terasa spesial karena dihadiri oleh Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Bapak Haji Tuwo. Dan pendengar serta pemirsa dan hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan simak sekapur siri dari Ketua Basnas Kabupaten Nunukan, Bapak Haji Zahri Padli. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Agama, Bapak Haji Muhammad Soleh. Yang kami hormati Kabak Kesra, Bapak Haji Tuwo. Yang kami hormati Bapak Kepala LPP RI, serta Bapak Ketua Panitia Pelaksana Festival Ramadan, para Dewan Hakim, dan seluruh peserta finalis Festival Marawis 2021 1442 Hijriah yang kami hormati. Alhamdulillah, tidak terasa kita telah memasuki hari yang ke-25 di bulan Ramadan. Berarti tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut hari kemenangan. Tentu di hari yang ke-25 ini kita merasakan suasana yang berbeda dengan
terlaksananya final Festival Marawis. Memang ini prosesnya panjang, bahkan komunikasi kita juga sangat alot, ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia, ini walaupun kesannya mendadak, tapi kami bersyukur, alhamdulillah, antusiasme anak-anak kita, adik-adik kita untuk mengikuti lomba ini perlu kita berikan apresiasi yang tinggi. Memang saya sebenarnya dari sejak lama sih sudah ada di benak, ya, bagaimana bisa kita mewadahi kegiatan-kegiatan remaja ini ke hal yang lebih positif lagi. Namun kami selalu berharap bahwa ada yang melaksanakan itu. Misalnya organisasi kepemudaan, apakah remaja masjid atau misalnya dari keagamaan. Tapi ternyata belum ada yang melaksanakan itu. Sehingga kemarin ketika STQ LPPRI, kami sempat berdialog dengan rekan-rekan dari RRI bagaimana momen Ramadan ini kita memberikan ruang kepada generasi muda kita yang memiliki bakat-bakat di bidang keagamaan, terutama di Marawis ini. Dan itu ternyata istilahnya gayung bersambut, dan hari itu juga kami komunikasikan langsung dengan Bapak Kepala Kementerian Agama, sehingga pagi dan siang itu maraton rapat, alhamdulillah dengan waktu yang singkat bisa terlaksana. Kami terima kasih kepada LPPRI, kepada Kementerian Agama. Namun kami berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya sebatas ini. Ini mungkin menjadi bahan acuan kita yang kemudian kita melaksanakan lomba-lomba yang mungkin lebih berwarna lagi. Artinya tidak hanya Marawis, mudah-mudahan ke depan mungkin ada rebananya, mungkin juga ada puisi-puisi islaminya dan sebagainya. Dan juga hasil komunikasi kami dan juga dari LPPRI juga berkomunikasi dengan rekan-rekan di perbankan. Ternyata mereka juga siap ke depan untuk bisa menjadi sponsor kegiatan ini. Mudah-mudahan ini kita bisa tangkap, dan mudah-mudahan dengan sinergitas kita semua ke depan kita benar-benar mampu memberikan ruang yang begitu besar kepada generasi muda kita, sehingga mereka dapat mengekspresikan bakatnya masing-masing. Tentu kami dari Basnas juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada para muzaki yang memberikan kepercayaan kepada Basnas, sehingga kami dengan program-program yang ada dapat mewadahi generasi-generasi muda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin kesan sederhananya iya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa pengabdian kita, tidak mengurangi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Basnas Kabupaten Nunukan, Bapak Aziz Zahri Padli. Sambutan terakhir akan disampaikan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Kepada Bapak Haji Muhammad Saleh, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Kepala LPPRI Kabupaten Nunukan, yang sama-sama kita hormati Kepala Bagian Kesra Kabupaten Nunukan, yang saya hormati Ketua Basnas Kabupaten Nunukan, panitia dan perangkat-perangkatnya yang saya hormati, serta hadirin wal hadirat, para pemirsa
dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di sore hari menjelang berbuka puasa kita bisa melaksanakan final lomba Marawis Kabupaten Nunukan yang diprakarsai oleh Ketua Basnas dan LPP RRI serta Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama adalah saya sama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kegiatan yang dilaksanakan ini. Karena alhamdulillah berkat inisiasi Kepala Basnas, Ketua Basnas Kabupaten Nunukan, sehingga wadah untuk menyalurkan bakat remaja-remaja kita akan tersalur. Kita berharap bukan hanya di tahun ini saja momen-momen seperti ini, barangkali juga momen-momen ini di tahun akan datang kita akan lebih daripada itu. Mungkin saja remaja bersalawat atau mungkin yang lainnya atau sejenis itulah yang bisa memberikan motivasi kepada remaja-remaja kita yang selama ini disinyalir tidak ada wadah untuk menyalurkan bakat-bakat terkait dengan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, yang kedua, ini adalah momen yang paling tepat sekali dan penuh barakah di bulan Ramadan dilaksanakan, karena seni-seni Islamiyah sekarang ini semakin hari semakin tergores oleh kemajuan zaman dan perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam tentunya tidak boleh ketinggalan dengan persaingan ilmu dan teknologi. Mari kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Ketika IT itu maju, maka umat Islam akan berusaha untuk maju. Jangan sampai ketinggalan. Kalau kita membiarkan perkembangan ilmu dan teknologi berlalu di depan kita saja, maka dengan sendirinya kita akan ditinggal oleh zaman. Ini yang menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu, saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama berharap jangan ketinggalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sekarang semakin hari semakin maju. Sesuaikan dengan kebutuhan kita, tingkatkan kompetensi kita masing-masing agar ilmu dan teknologi ke depan itu bisa kita ikuti kapanpun dan bagaimanapun adanya. Karena kita tidak bisa meninggalkan itu. Kalau kita ditinggalkan, kita juga ketinggalan. Ini yang menjadi perhatian kita. Terkait dengan ini, saya ucapkan selamat bertanding. Mudah-mudahan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi motivasi generasi-generasi muda remaja yang akan datang. Kita berharap tidak hanya momen seperti ini saja, mungkin di bulan-bulan Maulid, mungkin di bulan-bulan Isra Mi'raj, dan mungkin di bulan-bulan Muharram nantinya akan ada kegiatan-kegiatan seni Islami yang berbeda nuansanya. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pendengar dan pemirsa yang berbahagia, saatnya kita memasuki tahap final Festival Nunukan Marawis Ramadan tahun 1442 Hijriah. Sebelumnya kami informasikan bahwa acara ini juga dihadiri oleh seluruh perwakilan dari 10 grup Marawis yang telah berpartisipasi dalam acara Festival Nunukan Marawis Ramadan tahun 1442 Hijriah. Tentunya juga dengan menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Di hadapan saya saat ini sudah ada 3 dewan juri. Yang pertama ada Bapak Haji M. Sulaiman, kemudian ada Bapak Ambok Tuwo SPDI, dan M. Hafiz Ansari. Beliau bertigalah yang akan memberikan penilaian terhadap para finalis yang akan berlomba hari ini untuk merebut juara 1, 2, dan 3. Hadirin pendengar dan pemirsa, langsung saja kita akan dengarkan dan saksikan penampilan peserta Lomba Marawis Ramadan 1442 Hijriah dengan nomor tampil 01, yaitu dari grup Marawis Mutiara Bangsa Nurul Mustafa Putri Sebatik. Sedikit sekilas info tentang grup Marawis Mutiara Bangsa Nurul Mustafa Putri Sebatik.
Grup ini terbentuk pada bulan Februari tahun 2020, beranggotakan siswa-siswi terbaik dari Pondok Pesantren Mutiara Bangsa yang beralamatkan di Jalan Mutiara Bangsa nomor 02, Desa Padaidi, Kecamatan Sebatik. Nurul Mustafa dipilih sebagai nama grup yang diambil dari kata nur yang berarti cahaya, dan Al Mustafa yang merupakan salah satu nama dari Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Dengan nama tersebut, anggota grup Marawis Mutiara Bangsa Nurul Mustafa Putri berharap mereka dapat menjadi santri yang tidak pernah luput membaca solawat dan selalu mengharapkan mendapatkan pancaran sinar dari cahaya Nabi Muhammad agar mereka selalu dipermudah dalam tolabul ilmi atau mencari ilmu agama. Meskipun terbilang baru terbentuk, grup Marawis Nurul Mustafa Putri Sebatik utusan Pondok Pesantren Mutiara Bangsa ini memiliki jam terbang yang lumayan tinggi karena mereka sering diundang di berbagai acara seperti acara pernikahan, akikoh, Maulid Nabi Muhammad SAW dan Isra Mi'raj di 5 kecamatan sepulau Sebatik. Datang dari Pulau Sebatik sejak kemarin, grup Mutiara Bangsa Nurul Mustafa Putri Sebatik didampingi oleh pendamping mereka yaitu Ibu Zakia. Hadirin pendengar dan pemirsa yang berbahagia, Dewan Juri yang terhormat, inilah penampilan grup Marawis Mutiara Bangsa Nurul Mustafa Sebatik yang akan membawakan lagu Ya Ayyuhan Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri. Anta imamul hadra sultanuhal ghaibi. Anta imamul hadra sultanuhal ghaibi. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri. Anta imamul hadra sultanuhal ghaibi. Anta imamul hadra sultanuhal
وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk grup Marawis Mutiara Bangsa Nurul Mustafa Putri Sebatik. Penampilan selanjutnya oleh grup yang terbentuk pada tahun 2015 mengambil nama Ribat Hairat karena berasal dari Majelis Taklim Ribat Hairat, utusan dari Masjid Nurul Iman yang beralamatkan Jalan Tanjung RT 2 Kabupaten Nunukan. Diketuai oleh Muhammad Fahmi, grup Marawis Ribat Hairat telah mengumpulkan banyak prestasi, di antaranya sebagai juara berturut-turut di tahun 2016, 2017, dan 2018 pada Festival Takbir Beduk yang diadakan oleh BKPRMI dan PHBI Kabupaten Nunukan, serta pernah menempati juara 2 dalam Lomba Marawis di tahun 2019 yang diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Hadirin pendengar dan pemirsa serta Dewan Juri yang terhormat, inilah penampilan grup Marawis Ribat Hairat Nurul Iman Tanjung Kabupaten Nunukan yang akan membawakan lagu Maula Ya Sholli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله. كل كل القلوب إلى الحبيب تميل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا اللهم صل وسلم عليه صارت دموع عاشقين تسيل. هذا رسول الله صلوا عليه. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين قليل. مولاي صل وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأعوال متحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من العوالم مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبي putra Abdullah Nabi Allah Muhammad Nabi kekasih Allah Nabi Allah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim manusia idolaku Nabi Allah Muhammad manusia yang ku cinta Nabi Allah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Nabi pemimpin umat Nabi Allah Muhammad Nabi pemberi syafaat Nabi Allah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk grup Marawis Ribat Hairat. Hadirin, pendengar dan pemirsa, saat ini masih disiarkan langsung dari Masjid Islamic Center Hidayatul Rahman, dan kami harapkan untuk para peserta maupun hadirin yang saat ini berada di dalam masjid untuk tetap terus mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Selanjutnya, kita akan tampilkan peserta dengan nomor tampil 03, yaitu dari grup Marawis Syababul Mustafa As-Adiyah. Dan sekilas info tentang grup Marawis Syababul Mustafa As-Adiyah Sebatik, berdiri di tahun 2017 dengan nama awal Hadroh As-Adiyah. Namun seiring berjalannya waktu berubah nama di tahun 2019 menjadi Syababul Mustafa As-Adiyah. Nama Syabab adalah jamak dari kata syabun dalam bahasa Arab yang berarti pemuda. Sedangkan Mustafa adalah nama lain dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Syababul Mustafa memiliki arti yaitu pemuda-pemuda Nabi Muhammad SAW. Grup utusan Pondok Pesantren As-Adiyah yang terletak di Jalan Bakti Husada RT 02 Sungai Nyamuk Sebatik Timur ini memiliki segudang prestasi seperti pernah menjadi juara 1 beduk sahur di tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Tarakan Sebatik. Pernah menjadi harapan 1 pada lomba beduk sahur yang dilaksanakan oleh Dewan Kerja Ranting Sebatik Timur pada tahun 2019. Pernah juga menjadi juara favorit di lomba beduk sahur yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan pada tahun 2019. Selain prestasi-prestasi tersebut, pendengar, grup Syabab As-Adiyah sering diminta untuk mengisi di acara ataupun kegiatan baik resmi maupun tidak resmi. Diketuai oleh Muhammad Yasin, hadirin
pendengar dan pemirsa, serta Dewan Juri yang terhormat, inilah penampilan grup Marawi Syababul Mustafa As'adiyah Sebatik yang akan membawakan lagu Komarun. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أهل البيت النبي يا أهل الصفا والمناجات بحي من حبكم يظفر بما قد تمنى. يا سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولانا. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد
حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ذل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبذور ولا ذل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبذور ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون ينار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk grup Marawi Syababul Mustafa As'adiyah Sebatik. Hadirin pendengar dan pemirsa, acara final Lomba Marawis Ramadan tahun 1442 Hijriah ini juga kami rangkaikan dengan dakwah Ramadan yang akan dipandu oleh Hajayani Safariati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, taufik, karunia sehingga pada hari ke-26 di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini Allah izinkan kami untuk kembali hadir dalam dialog interaktif dakwah Ramadan 1442 Hijriah. Acara ini terselenggara atas kerjasama LPP RRI Nunukan, Kementerian Agama Kabupaten Nunukan dan Basnas Kabupaten Nunukan. Hadirin pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, insya Allah tema kita pada hari ini sambil menunggu Dewan Juri untuk melakukan penilaian adalah tentang nisab dan haul zakat mal dan profesi. Insya Allah materi ini akan langsung disampaikan oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nunukan, Ustadz Zahri Fadli MPDI. Kepada Ustadz disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Agama, Bapak Kepala LPPRI, yang kami hormati Bapak Kabak Kesra, seluruh peserta finalis, dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini di suasana yang sangat damai, tentram. Kita disuguhkan dengan
solawat-solawat yang sangat menyentuh hati kita. Mudah-mudahan dengan dikumandangkannya salawat kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang kami hormati dan seluruh hadirin sekalian, berbicara masalah zakat tentu banyak hal yang perlu kita bicarakan. Jadi bukan hanya objek zakatnya, akan tetapi juga yang perlu kita bicarakan adalah kadar zakatnya, ya, dan persyaratan-persyaratan yang harus kita pahami tentang zakat. Zakat itu sesungguhnya menurut pandangan ulama adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Jadi prinsip zakat itu adalah pemberian hak kepemilikan sebagian dari harta. Artinya apa? Tidak sepenuhnya, tidak seluruhnya harta yang ada pada kita itu kita berikan, tetapi hanya sebagian. Ya. Tentu juga sebagian di sini ya bukan hanya jenis harta, akan tetapi juga kadarnya. Nah, inilah yang kemudian dalam pandangan ulama fikih disebut dengan nisab dan juga haul. Jadi nisab itu kalau bahasa kita adalah batas minimal kepemilikan yang harus kita berikan. Kemudian haul itu adalah sampai tahun, ya, sehingga kemudian namun sebagian objek zakat, ya, atau sebagian daripada harta yang seharusnya kita zakati itu ada tidak menggunakan haul, dia hanya menggunakan nisab, ada sama sekali tidak menggunakan haul dan tidak menggunakan nisab. Jadi tidak semua menggunakan haul dan nisab, bahkan tidak ada yang tidak menggunakan haul dan nisab sama sekali. Ya. Ada yang menggunakan nisab saja tidak haul, seperti pertanian, zakat pertanian, dia hanya nisab saja, tidak ada haulnya. Jadi setiap panen dia keluarkan zakatnya. Ya. Ada yang tidak mengenal haul dan nisab, berapapun yang kita dapatkan wajib kita zakati. Seperti barang temuan atau yang disebut dengan rikas, barang temuan atau al-luqata. Ini dia tidak memerlukan haul dan tidak memerlukan nisab. Kita misalnya menggali sumur lalu dapat emas di situ, berapa gram pun kita dapatkan itu wajib kita zakati walaupun tidak sampai kepada nisabnya dan tidak usah menunggu haulnya. Tetapi ada juga yang menunggu haul dan nisab. Nah, namun dalam perkembangannya, ya, sesuatu yang memang ya sudah jelas perhitungannya, itu diperbolehkan untuk mendahulukan mengeluarkan zakatnya. Dalam bahasa fikihnya ta'jiluz zakah. Jadi mendahulukan mengeluarkan zakat dari batas haulnya itu boleh. Ta'jiluz zakat jawaz, artinya boleh. Seperti misalnya para karyawan atau para pegawai yang memang harta yang dia peroleh seperti zakat profesi sekarang, ya, itu kalau hitungan satu haulnya sampai nisabnya, maka dia sudah boleh mengeluarkan zakatnya per bulan, ya, supaya tidak mempersulit, supaya tidak nanti merasa keberatan. Karena kalau sudah dikumpul sampai 1 tahun baru dikeluarkan seketika itu rasanya berat. Tapi ketika dikeluarkan per bulan, maka itu tidak terasa berat. Misalnya kalau penghasilannya
4 juta atau 5 juta satu bulan, lalu 2,5%-nya, maka dia hanya wajib mengeluarkan 125.000 satu bulan. Nah, tetapi 125.000 ini kalau dikumulasi 12 bulan tentu terasa berat. Nah, maka ya ada takjiluz zakah supaya orang-orang yang dalam kategori muzakki, orang-orang yang kategori wajib zakat, dia tidak merasa berat untuk mengeluarkan zakat. Mungkin ini sepintas karena memang mengingat waktu yang saya. Iya, sesungguhnya kalau kita bicara soal zakat pasti nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya Ustadz ya. Mungkin Ustadz bisa jelaskan sedikit begini Ustadz. Di kalangan masyarakat ini masih ada pro kontra tentang zakat profesi. Karena kata mereka itu zamannya Rasulullah tidak ada zakat profesi. Itu bagaimana penjelasannya Ustadz? Singkat saja Ustadz. Iya, memang di kalangan masyarakat itu ada pro kontra masalah zakat profesi dengan alasan bahwa pada masa Rasulullah itu tidak ada zakat profesi. Para pendengar sekalian, ketika kita mengaitkan semua persoalan agama itu semata-mata ya dengan apa yang terjadi pada masa Rasulullah, itu pasti kita akan sulit melaksanakan agama. Ya. Nah, karena itu dalam pandangan Islam ada yang disebut dengan asasut tasri, ada yang disebut dengan masdarut tasri. Jadi ada sumber pengambilan, ada kemudian alat untuk mengkonstruksi sehingga menemukan hukum itu. Ya, ada masdarnya, ada sumber pokoknya yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian bagaimana kita mengkonstruksi sumber ini sehingga kita menemukan hukum-hukum yang pada saat itu mungkin ya tidak terjadi pada masa Rasulullah. Saya contohkan ya, Al-Quran hanya berbicara masalah pengharaman khamar. Ya, Al-Quran tidak berbicara masalah narkoba, Al-Quran juga tidak berbicara masalah ganja. Apakah kemudian karena pada masa Rasulullah tidak diharamkan itu, kemudian narkoba, kemudian ganja menjadi tidak haram? Nah, tentu tidak. Nah, disinilah memerlukan adanya masdar asasut tasri'nya tadi. Jadi dari mana asalnya? Masdarnya adalah Al-Quran. Apa masdarnya? Innamal khamru wal maisir dan seterusnya, bahwa khamar itu adalah ya diharamkan karena apa? Karena dia memabukkan. Maka disinilah ada hukum qiyas. Kemudian dari qiyas itu artinya mempersamakan sesuatu karena ada sisi persamaannya, ada ilahnya. Nah, kemudian disitulah membutuhkan ijma'nya, kesepakatan ulama. Apakah ijma'nya bersifat tasrih atau ijma' sukuti? Artinya kesepakatan semua ulama atau hanya ya sebagian ulama yang kemudian ulama yang lain menyepakati itu tanpa memberikan pendapat. Nah, begitu juga masalah zakat profesi. Bahkan di literasi zakat yang dicetak oleh Basnas nasional, karena dalil zakat itu sesungguhnya dalil yang bersifat umum. Ya. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Yang Allah perintahkan itu adalah keluarkanlah di jalan Allah. Ya. Dari usahamu yang baik-baik. Itu dalilnya bersifat umum. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kami keluarkan dari perut bumi. Nah, sehingga dari landasan inilah kemudian ulama mengatakan apapun profesi sekarang ini. Karena apa? Zakat itu berbicara asas keadilan. Kalau hanya misalnya yang wajib dizakati petani, hanya pedagang saja, sementara penghasilan orang dengan profesi yang berbeda lantas tidak dizakati, itu tidak adil. Tidak adil. Yang wajib zakat cuman misalnya petani, kemudian pedagang, sementara profesi lain dokter misalnya, atau konsultan atau pegawai-pegawai yang penghasilannya mungkin bisa lebih besar lalu tidak diwajibkan zakat, maka asas keadilan itu tidak tercapai. Mungkin ini karena waktu kita sangat
Singkat sekali. Iya Ustaz, Ya, baik. bukan zakat saja yang dibatasi oleh minimal minimal jumlah dan minimal waktu gitu ya Iya. Ustaz ya, tapi kita juga dibatasi oleh waktu. Iya, insya Allah kita akan bahas ini karena ini materi yang sangat menarik sekali Ustadz. Akan banyak pertanyaan di waktu yang lain insya Allah bersama Ustadz Zahri Fadli MPDI. Demikianlah hadirin pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, dialog interaktif dakwah Ramadan kita pada hari ini. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Hadirin pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat mencegah dari penyebaran virus COVID-19 diharapkan agar bisa menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Baik, kita telah sampai pada acara pengumuman juara serta penyerahan hadiah Festival Nunukan Marawis Ramadan tahun 1442 Hijriah. Berdasarkan hasil rapat Dewan Juri, telah diketahui sang juara Lomba Marawis Ramadan tahun 1442 Hijriah. Saya akan bacakan. Diharapkan untuk para peserta yang juara 1, 2, dan 3 nanti bisa berdiri ke depan, berada di dekat saya. Ya, jadi untuk juara 3 dengan nilai 101 adalah dari grup Marawis Mutiara Bangsa Nurul Mustafa Putri Sebatik. Ya. Dan untuk juara 2 dari grup Marawis Syabab As'adia Sebatik dengan nilai 113. Dan juara pertama telah diketahui diperoleh oleh grup Marawis Ribat Hairat Nurul Iman Tanjung Kabupaten Nunukan. Selain itu, pada saat ini kami juga telah mengundang 10 perwakilan dari peserta yang sudah berpartisipasi dalam Lomba Marawis Ramadan tahun 1442 Hijriah. Kami harapkan kepada perwakilan peserta bisa langsung berada di samping saya. Sekali lagi, untuk para peserta yang sudah berpartisipasi bisa untuk berdiri langsung dan berada di hadapan saya karena nanti akan diserahkan piagam penghargaan dan juga nanti pembagian hadiah. Dan tidak lupa juga kami mengundang untuk juara harapan 1, juara harapan 2, dan juara harapan 3 untuk bisa naik ke atas mimbar ini. Bisa berada di samping saya karena akan dilakukan penyerahan hadiah sekaligus pembagian piagam penghargaan. Baik. Kepada harapan 1, harapan 2, dan harapan 3 serta juara 1, juara 2, dan juara 3 bisa langsung berada di samping. Iya. Sekali lagi kepada para pemenang, para peserta juga yang telah berpartisipasi, kami persilakan untuk maju ke depan. Baik, untuk kembali diketahui pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk juara harapan 1 kami sebutkan kembali dengan jumlah nilai 103 dengan nomor peserta 11 utusan grup Marawis Darul Falah. Kemudian untuk juara harapan 2 dengan jumlah nilai 102 nomor peserta 08 utusan grup Marawis Pelangi Perbatasan.
Dan juara harapan 3 dengan jumlah nilai 101 dengan nomor peserta 03 utusan grup Marawis Ar-Rahman. Oke, baik. Iya, langsung saja dengan hormat kami mengundang Bapak Haji Tuo untuk bisa memberikan piagam penghargaan sekaligus uang pembinaan kepada juara harapan 1, juara harapan 2, dan juara harapan 3. Ya, silahkan Bapak. Bisa diberikan masker dulu. Kalau ada masker bisa diberikan masker. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, untuk harapan 3 dari grup Marawis Ar-Rahman. Selamat kepada grup Marawis Ar-Rahman yang telah meraih juara sebagai harapan ketiga. Dan saat ini dilakukan sesi foto kepada juara harapan 3. Ya, baik. Kemudian untuk juara harapan 2, utusan grup Marawis Pelangi Perbatasan. Bapak Haji Tuo dari bagian Kesra, Sekretariat Pemkab Nunukan, menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada juara harapan. Dan juara harapan pertama dari grup Marawis Darul Falah. Iya. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Haji Tuo. Mungkin bisa dilakukan sesi foto bersama dulu. Oh, baik. Kemudian untuk juara 3, dengan nilai 101, hadiah akan diberikan oleh Ketua Basnas Kabupaten Nunukan, Bapak Haji Zahri Padli. Inilah juara ketiga grup Marawis Mutiara Bangsa Nurul Mustafa Putri Sebatik dengan nilai 101 sebagai juara ketiga Lomba Marawis Ramadan tahun 1442 Hijriah. Ya, ini juara ketiga dan mendapatkan trofi sekaligus piagam penghargaan serta uang tunai pembinaan sebesar 3 juta rupiah. Selamat sekali lagi untuk grup Marawis Mutiara Bangsa Nurul Mustafa Putri. Selanjutnya untuk juara kedua, hadiah akan diserahkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nunukan kepada Bapak Haji Muhammad Saleh. Kami persilakan. Iya, untuk juara kedua dari grup Marawis Syababul Mustafa As'adiyah dengan perolehan nilai 113 sebagai juara kedua memperoleh trofi sekaligus piagam penghargaan dan uang pembinaan senilai 4 juta rupiah. Dilakukan sesi foto bersama. Sekali lagi selamat untuk grup Syabab As'adiyah dari Pulau Santri Sebatik. Dan pemberian hadiah untuk juara pertama dari grup Marawis Ribat Khairat akan diberikan. Dengan hormat kami mengundang Bapak Kepala LPP RRI Nunukan, Bapak Nandang Supriyadi. Ribat Khairat memperoleh nilai
dengan total 117 sebagai juara pertama Lomba Marawis Ramadan tahun 1442 Hijriah. Adapun hadiah yang diberikan yaitu sebuah trofi, kemudian piagam penghargaan dan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Iya, kami ucapkan selamat dan silakan untuk foto bersama. Hadirin dan hadirat, inilah dia sang juara, juara harapan 1, 2, dan 3, serta juara 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan hadiah yang diberikan bisa memotivasi kita semua untuk terus membangun budaya dan nilai-nilai Islam. Ya. Tetap menggunakan masker, kita menjaga protokol kesehatan ya. Oke, baik. Silahkan untuk Ketua Panitia Bapak Darus Santoso bisa ikut bergabung. Iya, dilakukan sesi foto bersama. Baik, satu kali lagi. Nggak berasa ya Pak ya? Oke. Hadirin pendengar dan pemirsa, Alhamdulillah Festival Nunukan Marawis Ramadan tahun 1442 Hijriah telah berlangsung dengan sukses. Mudah-mudahan tahun depan akan kembali terlaksana dengan kerjasama antara RRI Nunukan, Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, dan Basnas Kabupaten Nunukan. Dan masih ada acara tambahan. Acara selanjutnya adalah penyerahan bantuan dari Basnas Kabupaten Nunukan. Bantuan akan diberikan kepada Masjid Nikmatul I'tikad. Bantuan akan diberikan kepada Masjid Nikmatul I'tikad senilai 5 juta rupiah, kemudian kepada Masjid Al-Jihad senilai 7.500.000 rupiah, dan teruntuk Masjid Al-Jannah senilai 5 juta rupiah, dan diberikan juga kepada Musola Al-Masri dengan nilai 5 juta rupiah, Al-Jafar dengan nilai 7.500.000 rupiah, Al-Kautsar dengan nilai 7.500.000 rupiah, kepada Musola Babul Khairat dengan nilai 5 juta rupiah, dan kepada Al-Muhajirin dengan nilai 5 juta rupiah. Kemudian Basnas Kabupaten Nunukan juga memberikan bantuan modal usaha kepada Nurzaka senilai 10 juta rupiah, dan modal usaha kepada Aslan senilai 5 juta rupiah, dan kepada Abdul Muthalib senilai 2.500.000 rupiah. Dan juga Basnas Kabupaten Nunukan memberikan pengobatan kepada Ibu Siti Jumiah senilai 1 juta rupiah, dan juga memberikan bantuan tugas akhir kuliah kepada Muhammad Imran dengan nilai 5 juta rupiah. Memberikan pula bantuan biaya hidup kepada orang terlantar yang akan diberikan kepada Dinas Sosial dengan nilai 4 juta rupiah, serta Basnas Kabupaten Nunukan akan memberikan pelunasan biaya DPP dengan nama Sonia Safira senilai 4,5 juta rupiah. Kepada yang telah disebutkan, bisa langsung ke depan, akan diberikan langsung oleh Ketua Basnas Kabupaten Nunukan. Yang pertama dari Masjid Nikmatul I'tikad. Siap. Istihad. Oke. Untuk Masjid Nikmatul I'tikad. Kemudian Masjid Al-Jihad.
dan Masjid Al-Jannah. Ini bantuannya akan langsung diberikan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, Bapak Haji Muhammad Soleh. Oh iya, kemudian juga kami panggilkan untuk Musolah Al-Masri perwakilannya, kemudian Musolah Al-Jafar, Al-Kautsar, Babul Khairat, Al-Muhajirin. Untuk Masjid Nikmatul Ijtihad memperoleh senilai 5 juta rupiah dari Basnas Kabupaten Nunukan. Sekali lagi untuk Masjid Nikmatul Ijtihad maksud kami, senilai 5 juta rupiah bantuan dari Basnas Kabupaten Nunukan diserahkan langsung oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, Bapak Haji Muhammad Soleh. Kemudian kepada Al-Jihad, Masjid Al-Jihad menerima bantuan dari Basnas Kabupaten Nunukan sebesar 7.500.000 rupiah. Kepada Masjid Al-Jihad diberikan bantuan sebesar 7.500.000 rupiah. Kembali akan diserahkan bantuan ini oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Kemudian Masjid Al-Jannah diberikan bantuan oleh Basnas Kabupaten Nunukan sebesar 5 juta rupiah. Untuk Masjid Al-Jannah bantuannya sebesar 5 juta rupiah yang diserahkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Dan untuk Musolah Al-Masri bantuan senilai 5 juta rupiah. Al-Masri 5 juta rupiah, Al-Jafar 7.500.000 rupiah, Al-Jafar 7.500.000 rupiah, kemudian Al-Kautsar 7.500.000 rupiah, Babul Khairat 5 juta rupiah, dan Musola Al-Muhajirin 5 juta rupiah. Baik, ini dia bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nunukan kepada masjid dan musolah yang ada di Kabupaten Nunukan dengan total nilai Rp47.500.000. Ya, baik. Selanjutnya pemberian bantuan kepada modal usaha Nur Zakah, kemudian Aslan dan Abdul Muthalib, pengobatan kepada Siti Jumiah, tugas akhir kuliah kepada Muhammad Imran, biaya hidup orang terlantar kepada Dinas Sosial, dan pelunasan biaya DPP kepada Sonia Safira yang akan diberikan oleh Bapak Haji Tuwo. Ya, untuk modal usaha diberikan kepada Nur Zakah dengan total nilai 10 juta rupiah. Diberikan oleh Bapak Haji Tuwo dari bagian Kesra. Dilakukan juga foto bersama. Kemudian Basnas Kabupaten Nunukan juga memberikan bantuan senilai 5 juta rupiah kepada Aslan sebagai modal usaha. Kepada Aslan sebagai modal usaha. Oh, tidak hadir ya. Kemudian kepada Abdul Muthalib, bantuan modal usaha dari Basnas Kabupaten Nunukan dengan jumlah Rp2.500.000. Selanjutnya pengobatan kepada Siti Jumiah diberikan oleh Basnas Kabupaten Nunukan dan diserahkan oleh Haji Tuwo senilai Rp1 juta. Dan tugas akhir kuliah kepada Muhammad Imran, Basnas memberikan bantuan sebesar 5 juta rupiah. Dan biaya hidup orang terlantar diserahkan kepada Dinas Sosial dengan nilai 4 juta rupiah. Serta pelunasan biaya DPP atas nama Sonia Safira dengan jumlah 4,5 juta rupiah. Dengan total nilai keseluruhan bantuan modal usaha, pengobatan, tugas akhir kuliah, biaya hidup, dan pelunasan biaya DPP senilai 32 juta rupiah diberikan oleh Basnas Kabupaten Nunukan. Pendengar, pemirsa dan hadirin, total bantuan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Nunukan
Totalnya semua menjadi Rp79.500.000. Semoga bermanfaat dan dapat meringankan beban dan bisa menjadi semangat untuk selalu meninggikan nilai-nilai Islam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, demikian untuk acara Festival Nunukan Marawis Ramadan tahun 1442 Hijriah yang disiarkan langsung dari masjid yang sangat indah, masjid termegah di Kalimantan Utara, yaitu Masjid Islamic Center Hidayatur Rahman Kabupaten Nunukan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan, dan tentunya kami juga berterima kasih kepada pengurus Masjid Islamic Center Hidayatur Rahman yang sudah memberikan kesempatan kami untuk melaksanakan acara ini secara live langsung dari masjid tercinta. Dan hadirin pendengar dan pemirsa, saya Syasha, sampai jumpa di tahun berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.